Halo semua, balik lagi di channel saya. Udah lama ya nggak bikin video karena saya juga pikir gak ada sesuatu hal yang bisa jadi topik yang bagus gitu loh ya. Tapi belakangan ini karena ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan tahun 2025, bulan Maret. Seperti biasa ya, kalau bulan bulan Ramadan mau menjelang libur Lebaran dan momen mudik, itu pasti balance am itu jadi lebih laku. Beberapa hari ini juga kita betul-betul ada pemesanan balance am, baik itu instalasi atau kirim keluar kota melalui Tokopedia atau Shopee. Buat teman-teman yang mau order di luar kota juga bisa ke link Shopee dan Tokopedia yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke. Hari ini saya mau ngapain sih? Hari ini saya mau coba kasih lihat ke teman-teman, karena ada beberapa pertanyaan yang udah sering muncul, yaitu penting nggak sih pakai balance am depan? Oke, kalau mungkin udah saya jelasin di video saya yang sebelumnya tuh, yang tentang pertanyaan mengenai balance am, mungkin kurang jelas, mungkin seperti apa juga kurang jelas. Nah, kali ini saya mau jelasin langsung dengan praktek. Jadi teori mulu, mungkin orang bilang banyakkan teori lu. Nah, sekarang kita langsung praktek. Di sini saya pakai dua kamera ya. Ini pakai kamera handphone saya, dan ini pakai kamera DJI Pro 5. Oke, nanti kita pada saat berjalan saya akan pakai kamera ini. Oke, kita langsung tes aja. Kita tes jalan, nanti saya akan informasikan kepada teman-teman semua apa sih yang membedakan dan kenapa pasang balance am bagian depan. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip. Oke, sekarang kita pindah ke kamera DJI Pro 5. Nah, semoga hasil videonya bagus ya. Ini kita baru habis beli kopi di rest area. Rest area berapa ya? 21 kali ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa kalau kita pasang balance am bagian depan. Goyang nggak? Mudah-mudahan hasilnya nggak goyang ya. Ini kita lagi berjalan keluar dari rest area. Apa sih yang membedakan kalau kita pasang balance am depan? Balance am belakang tuh balance am belakang tuh fungsinya untuk kenyamanan baik pengemudi maupun penumpang ya. Nah, kalau depan itu fungsinya lebih fokus ke si driver. Kita sebagai driver yang akan lebih merasakannya. Nah, kenapa saya pakai kamera action ini? Supaya nggak membahayakan ya, nggak membahayakan pada saat kita pengambilan kamera. Nah, ini kecepatan saya di 80 mau ke 100. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau kita pakai balance am depan, kalau kita nggak pakai balance am depan, pada saat pindah jalur, khususnya mobil leather frame SUV tinggi seperti Fortuner, Pajero ini akan mengalami delay. Jadi pada kecepatan tinggi, kalau kita mau ambil jalur, pindah jalur seperti ini, itu akan delay dan akan ada gerakan kedua. Jadi seperti limbung. Tapi kalau dengan balance am bagian depan ini kita udah terpasang, kita pindah jalur, baik lagi, itu nggak ada limbung sama sekali, nggak ada ngebuang. Jadi limbungnya teredam nih seperti ini. Kita balik kiri, kita ambil jalur satu,
kecepatan kita udah 110 sampai 120. Nah ini posisinya, ini sepertinya mau ada kontraflow ya. Kebetulan hari ini hari Senin, kayaknya ada kontraflow atau apa nih. Jadi seperti itu teman-teman. Karena Balancem ini, kalau yang belakang kan dia dari sasis H ke gardan. Nah kalau bagian depan ini seperti, nah ini videonya saya kasih lihat untuk Fortuner ini saya kasih lihat untuk Fortuner ya. Jadi dia sasisnya itu, sasis H-nya itu, habis itu dia lari ke, kalau belakangan ke gardan. Gardan itu adalah mewakili dari kaki-kaki. Nah kalau ini ke lower arm, jadi kaki-kaki bagian depannya. Jadi itu dia kenapa setelah pasang Balancem depan ini pengendalian jadi lebih direct gitu loh. Mobilnya jadi lebih nurut. Kalau nah seperti kalau pindah jalur tuh udah nggak ada delay lagi, nggak ada apa gerakan 1, 2, 3 seperti layaknya mobil leather frame. Itu udah sebenarnya wajar sih sebenarnya. Cuma ya kalau buat kita mungkin yang di kecepatan tinggi akan sedikit terganggu ya. Ini ada apa sih? Apa ada kecelakaan ya? Tadi di rest area udah sedikit begitu sih, cuma tapi jalan lagi lancar, saya pikir udah lancar. Wah macet parah coy. Oke, ntar kita coba lagi ya di jalan yang mungkin agak lebih sepi. Oke, kita udah melewati yang padat tadi nih. Ini ternyata benar ada kontraflow, jadi memang agak sedikit tersendat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah seperti ini, kita akan pindah jalur nih secara tiba-tiba ya. Nah itu langsung aja gitu, jadi tanpa delay. Kalau yang saya rasain ya, waktu sebelum pasang Balancem itu akan terjadi, misalkan kita belok ke kanan, itu nanti akan ada gerakan baliknya, counternya. Itu setelah kita ke kanan nanti ada beng, badan tuh kayak ke kiri. Jadi itu yang dibilang limbung ya. Jadi kayak orang-orang bilang naik SUV leather frame tuh kayak naik kapal katanya. Ya nggak salah sih sebenarnya, memang ada kalanya seperti itu ya. Kalau kita namanya juga mobil tinggi, ground clearance-nya tinggi, ya otomatis ya akan ada limbung, itu wajar. Nah untuk meredamnya ya itu ya Balancem ini jadi solusinya. Kalau buat teman-teman yang nggak mau diceper-ceperin, karena saya udah pernah coba diceperin ya ada plus minusnya sih. Plusnya tampilan mobil jadi lebih keren, jadi lebih padat, tapi untuk kenyamanan sih ada yang mesti dikorbankan. Jadi kalau misalkan kenyamanannya kalau standar itu 10, ya akan berkurang mungkin menjadi 6 atau 7 gitu. Nah ini kita coba ya tes speed. Nah, ini saya bukan mau berniat bugal ya, tapi mau mencontohkan kepada teman-teman kalau kita take over jalur yang nah ini di depan nih Fortuner juga ya, dia kayaknya juga udah pakai Balancem di bawahnya tuh, dan posisinya juga dia kayaknya udah lebih ceper. Nah, kita ambil kiri set. Nah, pengereman juga jadi lebih pakem ya nih kayak gini. Kita masuk ke kanan, set, ke kiri lagi, set, ke kanan lagi, set.
Bukan niat ugal ya, tapi itulah maksudnya saya kasih tahu teman-teman kalau apa yang dimaksud dengan take over jalur, jadi lebih sigap, mobilnya lebih nurut, pengendalian lebih direct. Itu maksudnya dari pemasangan dari beresan depan. Oke. Apa kita ikutin aja? Jangan dah. Tuh nggak boleh. Masa ngambil bau jalan. Cie. Tuh biasalah kalau ada satu ada yang narik atau gimana, reaksinya pasti panas. Nah itu buat teman-teman jangan ditiru ya. Tetap safety riding, tetap aman. Kalau saya tadi ya buat mencontohkan, tapi kan tetap apa ya, nggak ugal lah, tetap safety ya, tetap ada jaraknya. Tapi kalau kosong saya ambil nih seperti ini, saya ambil ya ke kiri, nanti ke kanan lagi nih. Enggak, ada mobil. Ngeremnya orang itu kan. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah tuh ya, jadi seperti itu teman-teman. Mobil saya kayaknya remnya kanvasnya udah mesti diganti, ini udah mulai getar ya. Wajar lah, udah kilometer udah 100 lebih. Kemarin saya ngecek di pas ganti apa, mobil saya kebetulan bocor bannya kemarin, pas saya suruh cek dibilang sih masih oke, sekitar 60 sampai 70% katanya. Masih sih kurang yakin ya. Kayaknya nanti pas servis ganti oli berikutnya sekalian ganti kanvas aja lah. Udah agak sedikit getar ya, tapi katanya sih memang penyakitnya Fortuner kayak gitu. Nggak tahu ya. A few moments later. Ini kacau juga nih yang mau ke Jalan Kejor nih. Kayaknya macetnya dari situ. Oke. Buat teman-teman, kira-kira videonya seperti itu ya. Maksudnya penjelasan saya seperti itu. Jadi itulah kira-kira kegunaannya dari pasang belesam bagian depan. Jangan lupa kalau mau pasang belesam bagian depan sudah tentu harus sudah pasang yang belesam bagian belakang, karena ya pusatnya dari limbung adalah dari bagian belakang. Jadi bagian belakangnya dulu yang dirapihin. Nah, baru kemudian belesam bagian depannya. Jadi seperti belesam bagian depan tuh seperti stage 2-nya lah. Jadi levelnya lebih tinggi sedikit dari yang pasang belakang doang. Oke, gitu aja video penjelasan dari saya. Buat teman-teman yang mau pasang belesam area Jabodetabek, kita bisa home service, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Atau buat teman-teman yang mau pasang maksudnya mau pasang dari luar daerah, bisa juga kontak nomor telepon saya, atau juga bisa melalui Tokopedia dan Shopee yang linknya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Oke. Tersedia juga buat Pajero, jadi bukan Fortuner aja, Pajero juga. Tapi kalau untuk Innova Reborn menurut saya sih sebenarnya ada, cuma tapi saya nggak ambil karena Innova Reborn kayaknya bagian depan tuh udah nggak perlu, karena bagian depannya tuh sudah lebih ceper gitu. Jadi nggak perlu lagi, karena kalau seperti Fortuner Pajero perlu karena depannya juga masih tinggi. Oke, sekian aja video sampai di sini. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye bye.